kita lanjut lagi ya belajar PLH. Kalau tadi kita belajar bahasa Inggris tentang angka-angka. Nah, selanjutnya pada hari Rabu ini kita akan belajar mengenai tanaman bunga dalam pot. Nah, akan Ibu jelaskan dulu ya, kenapa sih ada istilah tabula pot. Nah, dikarenakan sudah padatnya penduduk di kota besar, termasuk kota Bandung, maka kurangnya lahan bercocok tanam yang dimiliki oleh penduduknya. Maka hadirlah ide untuk menanam bunga dalam media pot untuk mempercantik taman di depan rumah atau yang biasa disebut dengan tabula pot. Nah, sempitnya lahan ini yang membuat ide menanam di dalam pot ini hadir di tengah masyarakat. Nah, itu pengertian dari tabula pot. Nah, selanjutnya akan Ibu jelaskan nih tentang manfaat tabula pot di sekitar kita. Nah, manfaat yang pertama itu adalah membuat pekarangan rumah menjadi indah karena ada bunga-bunga yang berwarna-warni, lalu ada buah-buahan yang segar, menjadi taman di pekarangan rumah kita itu menjadi lebih indah dan lebih asri. Selain itu, tanaman yang kita tanam ini dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena hidup di kota besar itu otomatis banyak sekali polusi ya, karbon dioksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Nah, kita juga perlu menanam tanaman di dalam pot untuk mengurangi karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Dan selain itu, tanaman yang kita tanam ini akan menghasilkan oksigen yang baik untuk tubuh kita. Nah, yang ketiga, barang bekas di sekitar kita dapat digunakan sebagai media pot. Mungkin kalau misalkan kalian, aduh Bu, kalau misalkan membeli pot akan mahal ya, gitu. Nah, kita bisa gunakan media-media di sekitar kita atau barang bekas yang sudah tidak terpakai. Misalnya, ember yang sudah belah bisa dipakai menjadi menjadi media tabula pot, atau kaleng bekas, dan masih banyak lagi yang dapat kita manfaatkan. Oke, selanjutnya jenis-jenis tabula pot. Nih, jenis-jenis tabula pot ini banyak sekali macamnya. Namun hanya akan Ibu jelaskan beberapa saja ya yang sangat familiar atau mudah dikenal di lingkungan kita. Yang pertama itu adalah bunga mawar. Siapa sih di sini yang tidak kenal bunga mawar? Pasti semuanya sangat kenal ya bunga mawar. Selain tangkainya yang berduri, bunga mawar juga sangat indah kelopak bunganya. Nah, bunga mawar ini biasanya juga ditanam di media pot. Maka jenis tabula pot yang pertama ini adalah bunga mawar. Yang kedua, ada tanaman anthurium. Nah, tanaman ini pasti juga kalian pernah melihat ya di rumah nenek, atau misalkan kalian juga punya di rumah, di pekarangan rumah kalian. Tanaman anthurium ini disenangi karena keindahan daunnya. Lihat pada gambar, daun-daunnya ini sangat mengkilap sekali kalau misalkan kita rawat ya. Yang selanjutnya ada tanaman bonsai. Siapa yang pernah ke Tangkuban Parahu, ke tempat wisata Tangkuban Parahu, dan melihat para penjual tanaman bonsai yang sangat beragam. Nah, tanaman bonsai ini biasanya ditanam pada media pot. Nah, biasanya dibentuk sedemikian rupa agar menarik untuk dilihat. Nah, itu jenis-jenis tanaman bunga dalam pot. Nah, selain itu tadi juga sudah Bu Lina jelaskan mengenai pengertian serta mengapa sih sampai ada tabula pot di lingkungan kita itu. Ayo tadi catat ya di buku kalian masing-masing apa yang sudah Bu Lina jelaskan. Kalian boleh pause dulu videonya lalu mencatatkan
apa yang sudah Bu Lina jelaskan atau apa yang tampil pada video ini. Saat nanti ulangan, kalian bisa membaca di buku tulis masing-masing. Oke, untuk pengertian latar belakang, lalu manfaat dan jenis-jenis yang telah Bu Lina jelaskan, maka setelah ini kalian akan mengerjakan latihan ya. Latihannya sangat gampang sekali. Sudah siap? Pasti sudah siap. Ya. Latihannya ini gampang sekali. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan di video ini ya. Lalu yang pertama nih yang harus kalian lakukan, tuliskan nama tanamannya. Misalkan yang keluar nih bunga mawar. Oh, berarti kalian tuliskan ini nama tanamannya bunga mawar. Lalu kalian tuliskan juga bagian mana yang disenangi dari tanaman tersebut. Nah, kira-kira apa yang disenangi dari bunga mawar ini? Kelopak bunganya ya, kalian bisa tulis kelopak bunga. Nah, sudah siap untuk latihan? Pasti sudah siap ya. Yuk, akan Ibu tampilkan satu gambar dulu, oke? Nah, siapa yang tahu ini nama tanamannya apa? Pasti pada tahu semua ya. Ayo, sekarang ditulis di buku tulis PLH nama tanaman apa ini. Nah, terus kira-kira bagian apa ya yang disenangi dari tanaman ini? Sudah ya? Yuk kita lanjut ke nomor 2. Nah, kira-kira ini apa ya? Ini nama tanaman apa ya? Kalau misalkan kalian kesulitan, kalian boleh bertanya kepada ayah atau bunda ya. Bun, ini tanaman apa ya? Gitu. Ini tanaman apa ya? Oke, bagian apa ya yang disenangi dari tanaman ini? Pasti sudah pada tahu nih, karena jago-jago kan kelas 4A tuh. Ya, selanjutnya ini. Nama tanaman ini apa ya? Pasti para bunda tahu. Ayo tanya ke para bunda ya. Ayo, kira-kira apa nih yang bagian yang disenangi pada tanaman ini? Sudah ya. Nah, ini ada gambar yang terakhir. Pasti sudah tidak asing lagi ya dengan tanaman ini. Yuk, tulis dulu nama tanaman ini apa, lalu kenapa sih tanaman ini disenangi oleh orang-orang? Sudah ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari keempat gambar tersebut, nanti akan Bu Lina nilai ya nama tanaman, apakah benar nama tanaman yang sudah kalian isi dan bagian mana yang disenanginya. Seperti biasa, tugasnya ini difotokan saja ya dan dikirimkan ke grup WA. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk pembelajaran PLH hari ini sudah selesai. Nah, Ibu juga tak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah menonton dan memberikan waktu kepada anak-anak, meminjam HP-nya untuk menonton video ini. Terima kasih ya ayah bunda, dan terima kasih juga telah mendampingi anak-anak kelas 4A yang hebat dan pintar ini. Nah, mungkin Ibu cukupkan sampai sini pembelajaran kita pada hari Rabu ini yang telah membahas mengenai numbers, angka-angka pada mata pelajaran bahasa Inggris, dan PLH mengenai tanaman bunga dalam pot. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Tetap sehat, semangat, dan terus jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.